Selamat siang ya, bersama Bapak Dwi. Di sini kita berada di kebun percontohan pepaya California, Sufi Agrolestari Mojopahit. Nah, kita lihat di sini pepaya yang sudah siap petik ya. Ini kita lihat buahnya, ya banyak sekali. Dari bawah sampai ke atas, buahnya juga masih terus jadi ini. Kita lihat ini yang bulat juga buahnya banyak. Nah, di situ tampak banyak sekali, ya. Semuanya lebat-lebat itu ya. Dan ini siap panen. Usia berapa ini Pak Rokim? 7 bulan. Ini sudah usia 7 bulan ya, menjelang panen ya. Kita besarkan ya. Itu airnya banyak sekali, tetapi pepayanya juga sehat ya. Nah, kita kenalkan di sini Bapak Rokim yang punya pepaya California. Ini gimana Pak Rokim setelah pepayanya berbuah lebat begini? Wah, ini sangat menggembirakan sekali. Ini ibaratnya rezeki nomplok ini. Itu ya. Iya. Kalau boleh tahu, sampai usia seperti ini kan tenaga kan dikerjakan sendiri Pak Iya. Rokim. Itu tanah juga milik sendiri ya. Iya. Ini biaya yang dikeluarkan berupa uang sudah berapa ini Pak Rokim? Ya, minimal itu kalau tidak salah sekitar masih 6, antara 6 sampai 5,5 itu. Yang berupa uang ya? Iya, berupa termasuk obat-obatan, pupuk? Iya, pupuk sama obat-obatan sekitar itu. Iya. Jadi yang berupa modal uang ya? Iya. Jadi kalau boleh dihitung buahnya berapa itu? Sekitar 32 ya. 32 buah. Ini ada 1 meteran ya kira-kira ya tandannya. Iya, 1 ya. meter. Ini juga di atas juga masih bunga jadi itu ya. Iya. Ini bunga jadi ya. Ujung-ujungnya juga sehat itu ya. Siap. Ini pengobatannya pakai apa Pak Rokim? Pakai pestisida nabati ini. Ini organik semua ya. Organik. Jadi organik, pupuknya juga organik ditambah Ponska ya. Ponska. Ponskanya berapa? Habis sudah berapa sampai 6 bulan ini? Saya hanya standar aja tuh per 1 bulan sekali saya kasih 1 ons per 4. 1 ons per 4 per pohon ya. Per pohon. Iya. Oke Pak Rokim, ini ada kunjungan dari teman kita yang mau budidaya itu Pak Solikan ya. Coba kita tanya ya. Ya kita lihat sama Pak Rokim Masian ya. Buah pepaya. Itu coba dihitung Pak Solikan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, sekitar 35 ini. Ini 35 ya? 35. Ya, 35 kalau sampai sini 35. hitung aja, katakan 2.500 gitu ya. Per kilo. Berarti sudah 80 ribuan. Ya, satu pohon itu bisa menghasilkan uang di rombongan yang pertama ini, di rombongan yang pertama. Tapi buah pertama Pak Hakim ya. Di panen pertama. Ya, itu nanti kalau sudah panen kira-kira 2 bulan lagi belajar bunga lagi, berbunga lagi ya. Nah, menurut Pak Solikan ini gimana? Setelah tahu langsung di lapangan. Ya, makanya dari awal tadi saya sudah heran. Kok bisa begini? Padahal dulu Nggak sampai 1 meter ini sudah ada buahnya. gitu ya. Iya. Padahal saya lihat kalau di kata-kata lain itu kan bahkan sampai 3 meter baru ada buah. Ini karena bibit unggul Pak Solikan ya. Jadi bibitnya bibit unggul. Iya. Ya. Makanya Sekali lagi bibit unggul sehingga hasilnya juga unggul kan begitu. Nah, saya tadi baru lihat heran saya kok pendek begini sudah ada. Nah, ini modal uangnya ini kurang lebih 6 jutaan Pak ya. Dari nol Iya. sampai sekarang. Mulai dari bibit. Iya, mulai dari ini lahan Untuk ini. lahan ini dikerjakan sendiri. Oh, dikerjakan sendiri. 6 juta ini apakah termasuk yang belakang apa yang ini saja? Kemungkinan sama yang belakang. Total berapa pohon jadi? Yang belakang itu sekitar 200-an lah. Jadi 500 pohon 500 ya. 500 pohon anggapnya berarti ini cuma 12,5 ya 12,5 per pohon. Modal uang yang berupa uang. Yang berupa uang 12,5 itu 12.500. Ya paling banyak 15.000. Iya. Katakanlah 15.000. Kalau hasilnya sekilonya ini berapa lah ini? Kalau dihitung rata-rata 1,5 kilo kali 30 kan berarti 60 kilo. 60 kilo. Dari panen pertama mulai dari sini 60 kilo. Ya kurang lebih kalau 80.000 dapat Pak Hakim ya. Sepohon. Satu pohon. Kurang lebih. Berapa ini? Ya kalau dibikin rata-rata anggap 60 lah. Kalau dibikin rata-rata. Ini paling gampang-gampang ngitung. Jadi kan 4 kali lipat ya. 4 kali lipat dari modal kerja yang dikeluarkan. Jadi 400% keuntungannya. Keuntungannya. Iya. 4%. Ya tadi kan 80, kalau ditaruhlah 60, itunya 15, berarti kan 4 kali lipatnya. Kali lipat. Iya. Itu seperti hitung acaknya begitu. Nah, Tapi umpama dihitung detailnya mungkin lebih. Mungkin ada tambahan. Ya. Ini kan hitungan apa? acak. Hitungan Itu rombongan pertama. Kan untuk rombongan yang berikutnya, itu di atas kan masih berbunga lagi. masih berubah lagi. Sepanjang perawatannya bagus, kan hanya perawatan saja sama pupuk, sedangkan bibit, pengolahan tanah kan sudah tidak ada. Udah. Untuk periode yang kedua dan yang ketiga. Nah, selanjutnya kalau sudah terlalu tinggi, sulit untuk perawatan, maka ini dipotong Pak Hakim. Dipotong Nah, berapa dipotong meter dari segitu. tanah? Setengah meter 60, setengah meter 60 kira-kira. ya 60 cm lah. Itu nanti tumbuh lagi, bisa 2 malahan. Karena kita sudah organik, gak mungkin mati itu. Tidak ada. Ini hamparan ini aja kan nggak ada yang mati nih. Ya karena pakai organik sehingga busuk akar, busuk akar nggak ada. Nah tanaman kalau akarnya sehat, pohonnya sehat, daunnya ada kan buahnya ngikuti aja. Kan begitu Pak Hakim ya? Iya. Jadi pandangannya begitu. Nah selanjutnya nanti terserah di bawahnya mau dikasih kreasi apa untuk tanaman. Bang Sari. Tumbang sari misalkan koro apa macam-macam. Apa bisa timun, bisa. Itu begitu ya. Dari saya Bapak Dwi mengucapkan terima kasih. Terus sih mboten usaha apa mboten kula bahasaken pun. Kita di lapangan ya melihat tanaman pepaya California milik Bapak Rokim ya. Ini terserang penyakit trip ya. Nah,
Kalau sudah kena T parah, ini godongnya daunnya menjadi abnormal ya, berubah ya. Nah, di sini semuanya berubah ya, akan tetapi setelah dirawat dengan baik ya, nah ini sudah kembali normal ya. Kalau sudah kembali normal seperti ini, bunga akan menjadi bunga ya. Nah, selanjutnya petani harus mampu merawat, jangan sampai terjadi serangan trip ini, bahasanya kecolongan ya. Ini Pak Rokim tolong dijelaskan disemprot dengan apa ini Pak Rokim? Ini pakai POC dari CV Agrolestari plus insektisidanya saja ini. Cuma itu saja, enggak pakai obat organik ya? Iya, insek organik, enggak pakai obat kimia sama sekali. Murni itu saja. Disemprot durasi atau interval berapa hari sekali Pak Rokim? Untuk pupuk organiknya saya interval 2 minggu sekali. Untuk fungisidanya nabati, insek nabatinya 5 hari sekali. 5 hari sekali ya? Iya. Yang pakai perekat ya? Iya. Perekatnya pakai apa? Perekatnya, wah, enggak. Pamernya ya, pokoknya perekat ya. Beli di toko ya? Beli di toko. Yang di tanah ini untuk pupuk organik cairnya itu ditaruh di tanah ya? Iya, Disemprotkan di tanah plus sama air. Air ya? Iya, seluruh permukaan tanah. Ini walaupun kondisi air ini terus menggenang ya, tetapi ketinggiannya ini kurang lebih 75 cm ya di atas permukaan air. Jadi ini nggak berbahaya terhadap tanaman pepaya. Nah, ini kita lihat lagi Pak Rokim ya, yang kena, dan ini juga sudah sembuh ini ya. Ini dari ujung pertumbuhannya ini kembali sempurna ya. Dan ini pelajaran berharga bagi pemiliknya ya. Jadi kewaspadaan terhadap identifikasi penyakit ini harus betul-betul dipahami Pak Rokim ya. Iya. Oke, kita lihat yang satunya lagi itu. Nah, ini juga ini dari sini ini terkena serangan ya. Yang di bawah ini sudah mulai sembuh ya, sudah sembuh. Jadi ini tolong dipertahankan seperti tanaman yang lain itu semuanya bagus ya, normal hijau, nggak ada yang keriting ya, kecuali yang kita sorting ya. Demikian penjelasan saya tentang fungsi daripada insektisida nabati yang kita bikin bersama-sama dengan para petani, sehingga di sini bisa menurunkan kos produksi Pak Rokim ya. Oke, terima kasih.